Hai, apa kabar saudara-saudara sekalian kasih Tuhan? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga kita tidak terkendala di dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari ya. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda semua kabar gembira mengenai apa yang Tuhan lakukan di dalam misi Dia menyelamatkan kita semua. Tapi sebelumnya kita akan melihat satu jargon yang disampaikan oleh seorang presiden kita. Apa itu? Gitu aja kok repot? Itulah kalimat yang sering diucapkan oleh siapa lagi kalau bukan almarhum Gus Dur, Presiden RI keempat. Meskipun kelihatannya bernada guyon ya, tetapi sebenarnya syarat dengan arti yang mendalam. Kenapa? Karena Gus Dur itu tidak suka hal-hal yang sebenarnya sederhana, pemecahan masalahnya juga sudah jelas, tetapi oleh orang-orang tertentu, oknum, suka dibikin sulit. Dia berprinsip, kalau itu sederhana, ya sudah, nggak usah repot-repot dibikin sulit, gitu ya. Dan itulah akhirnya banyak gebrakan dia lakukan untuk negeri kita yang tercinta ini. Nah, pertanyaan yang sama sebenarnya bisa dipertanyakan kepada Allah kita. Mengapa Allah kok begitu repot mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus itu, datang dan lahir ke dunia ini? Kok repot sih? Bukannya Allah itu adalah Allah pencipta alam semesta. Dia kan bisa mengatakan sesuatu, menghabisi manusia misalnya yang berdosa, dan selesai. Dia membuat atau menciptakan manusia lagi, kan beres ya, kok repot-repot. Kita nanti akan melihat jawabannya di presentasi berikut ini. Tuhan Yesus memang benar sudah datang dan lahir di dunia ini. Dia dikatakan dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria. Dia dibesarkan oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Dan pada waktu dia berusia 30 tahun ya, maka dia mulai mengajar, mulai memanggil murid-muridnya. Satu hal yang sudah pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada saat itu adalah mengenai hukum kasih. Hukum kasih ini sebenarnya merupakan ringkasan dari 10 hukum Taurat. Tuhan Yesus menyarikannya menjadi 2 hal. Bagaimana hukum kasih kepada Tuhan, satu hal, dan kemudian hukum kepada sesama kita manusia. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan setara dengan kasih yang utama itu adalah kasih yang kedua, yakni kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa ya. Hukum Taurat yang kelihatannya begitu sulit, ternyata dia bisa menyarikannya menjadi satu hal yang sederhana dan mudah dimengerti.
Tetapi terlebih dari itu, Yesus bukan hanya sekadar mengajar, tetapi dia menyatakan dan sering membongkar yang namanya kemunafikan manusia. Kemunafikan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang dibongkar? Kelicikan hati, sikap sok suci, sok benar, sikap egois yang tercokol dalam hati mereka. Yesus bongkar, Yesus nyatakan bahwa hal itu berdosa. Tuhan Yesus juga mengajarkan mengenai apa itu arti kebenaran. Dia bukan hanya sekedar membungkus dengan kalimat-kalimat biasa, tetapi dia mengajarkan inti dari kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan Yesus mengajarkannya dengan kuasa. Tuhan Yesus juga sudah menyatakan misi Allah, kerajaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita semua. Dia menyatakan bahwa kerajaan Allah akan datang dan semua orang akan dihakimi. Karya Kristus yang nyata yang lain adalah dia menyembuhkan banyak orang sakit. Apakah itu orang lumpuh, orang buta, orang sakit kusta, orang yang demam, orang yang panas, orang yang sakit pendaharan. Dia juga membangkitkan orang mati. Lazarus misalnya dibangkitkan oleh dia. Pemuda dari kota Nain juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia juga membuat mujizat. Tercatat dalam Alkitab ada lebih dari 35 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari membuat air menjadi air anggur dalam perjamuan kawin di kota Kana. Memberikan makan 5.000 orang, 7.000 orang, dan seterusnya. Meneduhkan badai. Dan banyak lagi mujizat yang dilakukan. Tetapi misi dari Tuhan Yesus bukan hanya sekadar mengajar, menjadi guru moral misalnya, atau melakukan banyak mujizat. Tapi misi dari Tuhan Yesus sebenarnya adalah Dia datang untuk kita semua, menggantikan kita di hadapan pengadilan Allah, yang akan mengadili dan menghakimi kita sebagai manusia berdosa. Dia tidak bersalah, tapi Dia menggantikan kita untuk mati karena dinyatakan bersalah. Dosa-dosa kitalah yang sebenarnya ditanggungnya. Apakah Tuhan Yesus karena ketuhanannya itu tidak merasa ada pergumulan? Justru Tuhan Yesus bergumul. Dia memang benar-benar tahu akan kehendak Tuhan, tetapi dia cukup gentar karena dia harus menghadapi kematian itu sendiri. Di dalam taman Getsemani, ketika dia berdoa seorang diri, dia mengatakan, sekiranya cawan ini, yaitu cawan kemurkaan Allah, ini boleh berlalu, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Disitulah komitmen dari Tuhan Yesus untuk menggenapkan misi dari Tuhan atas penyelamatan umat manusia. Keesokan harinya dia ditangkap dan dia dihadapkan pada pengadilan. Setelah itu dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati. Yesus berkali-kali diludahi, dicambuk, dipukul, dihina, disesah, dimahkotai duri, dan dipaksa memikul salib menuju Bukit Golgota.
Yesus rela mengalami itu semua untuk menyatakan Ia mengasihi kita semua dan Ia rela mati untuk itu. Dan pada puncaknya, Yesus benar-benar mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Namun misi itu belum selesai, karena setelah 3 hari setelah kematiannya, dia dikuburkan, dan setelah itu dia ternyata bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah mengalahkan kuasa iblis. Dia telah mengalahkan dosa-dosa kita semua. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu apa artinya yang sudah semuanya Allah Bapa lakukan, Tuhan Yesus lakukan buat kita semua, yang setelah mati dan bangkit untuk kita semua? Itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah direncanakan oleh Allah untuk umat manusia setelah kejatuhannya dalam dosa. Allah sadar bahwa manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah karena dosa-dosa itu. Oleh karena itu, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Setelah Yesus menjalankan misinya, Dia mendatangi kita semua. Dia berdiri di depan pintu hati kita dan mengetok. Dia mengajak kita untuk menjawab, merespons, supaya kita bisa membuka pintu hati kita, dan Dia bisa masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan Dia. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan menyelamatkan kita. Lalu, apa respons kita terhadap undangan keselamatan kita? Mengharapkan kita menjawab respon secara positif, yaitu mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, penebus kita, yang sudah menggantikan kita dihukum atas murka Allah karena kejatuhan kita ke dalam dosa. Apa jawaban atau respons kita? Mari kita renungkan bersama-sama. Amin.